Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Lovely Shafri dengan NPM G1F024054. Dan kali ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai studi kasus, yaitu ini. Nah, di sini terdapat tiga buah router dan kelas. Nah, kelas A, kelas B, dan kelas C. Di kelas A, kita diminta untuk mengisi IP address-nya yaitu 10.0.0 dan titik nol. Dan untuk di kelas B, kita diminta untuk 172.12.0.0. Lalu di kelas C, kita diminta untuk mengisi di IP address-nya yaitu 192.168.10.0. Nah, kita langsung saja ke studi kasusnya. Oke, di sini kita akan mengisi dulu PC-PC atau router-routernya. Untuk routernya kita pilih PT router, itu kita taruh 3, masing 3. Lalu untuk PC-nya, sesuai dengan studi kasus, di sini kita bakal isi 123, 12. Nah, lalu untuk di laptop, ini 1, sini 123, dan dah sudah itu aja. Lalu terakhir kita bakalan taruh yang namanya switch di masing-masing 4 router. Nah, di router 2 ini diminta adalah 2 subnet. Jadi di sini switchnya 2. Oke, selanjutnya mungkin kita rapikan dulu ya. Rapikan dulu, tarik sini, ini sini, sini, sini. Oke, sudah segini dulu ya. Oke, nah untuk selanjutnya kita bakalan sambungkan laptop ke switch. Untuk menyambungkannya kita bakal menggunakan kabel strike, yang dimana kabel strike ini digunakan untuk menyambungkan device-device yang berbeda. Oke, kita tekan saja lalu pilih seterah. Nah, berbeda dengan laptop ke switch, ke router ini kita diminta untuk memasukkan ke flash Ethernet 0/0. PC ke switch itu terserah, mau yang mana aja boleh. Ini juga boleh, terserah. Oke, ini yang terakhir. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kita bakalan sambungkan router ke router ke router. Nah, itu kita menggunakan kabel statis yang namanya serial DTE. Oke, kita sambungkan saja. Ini kita menggunakan serial 2/0. Sambungkan ke sini, lalu sambungkan 2/0 juga. Nah, di router ini kita sambungkan serial 3/0 ke ini juga serial 3/0. Oke, kita sudah sambungkan kabel-kabelnya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi IP atau kita akan mengconfiguration IP-IP yang ada pada PC atau laptop. Nah, caranya kita klik kiri di laptop atau PC, lalu kita isikan di IP address-nya. Nah, oke, sebelum itu kita tadi di studi kasus untuk di router yang kiri atau kelas A, itu kita mengisikan 10.0.0.0. Nah, jadi di sebelah sini juga kita isi 192, 168, 10.0. Lalu yang di sebelah sini itu kita isikan 172 eh, titik 12 titik 0 titik 0. Nah, itu adalah IP atau gateway-nya yang harus kita isi di sebelah sini. Oke, jadi kita isikan di sini dulu 10.0.0.2. Kenapa 2? Karena 10.0.01 itu kita bakal gunakan sebagai gateway-nya. Ini sudah, hanya di PC ini juga. Ini 3. Oke, sudah. Lalu di router, PT router, itu kita bakalan config ke fast Ethernet 0. Lalu kita isikan
IP address atau gateway yang tadi, lalu kita centang on, maka di sini akan menyambung. Oke, kita lanjutkan ke semua PC-PC yang ada. Nah, untuk yang ini kita masukkan 192, 92, 168, 10.2. Sini kita buat satu. Oke, lanjut. Oh, apa itu? Ini 4, 1. Oke, udah. Nah, di switch yang ini sudah, lalu yang switch ini. Nah, beda dengan switch yang biasanya, karena ini switchnya itu tersambung dengan satu router. Jadi dia hanya menggunakan satu jalur gateway. Berbeda dengan router yang ini, dia menggunakan dua gateway. Jadi, karena kita sudah menggunakan gateway, sorry, karena kita sudah menggunakan 10.1, kita ganti untuk switch yang ini, kita menggunakan 11.1. Nah, contohnya seperti itu. Sorry, 11.2 ini. Nah, yang ini untuk 11.1 ya. 11.1. Nah, di sebelah sini juga 11.3. Oh, itu koma sebentar. Titik 3. Ini 11.1. Oke, sudah. Selanjutnya kita bakalan masukkan ke bus internet nolnya. Nah, yang ini tadi kita gunakan yang sama 168.10.1. Oke, sudah tersambung. Nah, lanjut. Jadi karena tadi kita menggunakan gateway yang kedua atau gateway yang berbeda, kita taruh di fast Ethernet 1.1/0. Kenapa? Karena kita lihat di jalur kabelnya ini. Kita lihat di sini itu menggunakan FA 0/0. Nah, jadi kita menggunakan fast Ethernet itu 0/0. Berbeda dengan yang ini, kita menggunakan fast Ethernetnya FA 1/0. Jadi di sini kita sambungkan dengan fast Ethernet 1/0. Nah, sesuai dengan IP yang telah kita buat tadi, 11.1. Lalu kita centang on-nya. Oke, sudah. Nah, jadi di sini akan tersambung ke switch ketiga. Oke, di sebelah sini sama saja. Kita selesaikan dulu. IP configuration 172, 12.0.2. Sini 11.1. Oh, sorry. Desktop web configuration ini 4, ini 1. Oke, sudah. Lalu kita langsung masukkan ke dalam routernya. Fast Ethernet 00, lalu kita on. Oke, di sini sudah tersambung, di sini juga udah tersambung, di sini juga udah tersambung. Baik, di sini kita bakalan sambungkan IP statis atau kabel router satu ke router kedua menggunakan IP statis. Nah, caranya itu kita bakalan lihat dulu di serialnya atau jaringan kabel merah ini. Nah, di sini itu terdapat serial 2/0. Nah, kita lihat di routernya itu tersambung di serial 2/0. Berarti kita masukkan ke dalam serial 2/0. Nah, untuk IP4 address-nya itu kita masukkan nomor terserah. Contoh 50.50, 50. Titik kita buat di router 0 ini adalah router 2. Bakalan nyambung ke router 1 di sini. Jadi kita buat di sini 1. Lalu kita centang on, maka sudah dimulai. Oke, mungkin kita catat dulu. Di sini adalah 50.50.50.2. Di sebelah sini 50.50.50. Sorry. 50.50.50.1. Nah, di sebelah sini mungkin kita buat 60.60.60.1.
Di sebelah sini 60.60.60.2. Oke, di sini sudah kita buat ya contohnya ya. Lalu kita isi di sebelah sini tadi udah 50.50.51. Oh, salah. Ini 52, sorry. 2 udah. Oke. Cukup. Lalu kita isi di sini juga serial 2-nya itu 50.50.50.1. Lalu kita centang on. Oke, sudah. Selanjutnya di sini ini kita isikan, oh sorry, lalu kita lihat dulu di router atau jaringannya ini menggunakan serial 3/0. Nah, kita lihat di serial 3/0, kita isikan sesuai dengan yang kita buat tadi 60.60.1. Kita on kan. Lalu di sebelah sini ini juga menggunakan serial 60.60.60.2. Kita on kan. Oke, sudah. Ini sudah kita isikan semuanya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bakalan membuat routingnya, yaitu routing statisnya. Nah, di network ini, kita bakalan memasukkan IP address dari router 2. Kita masukkan tadi 192.168.10.1. Untuk masnya ini 255.255.255.0. Oke, sorry, di network tadi, ini kita isikan 0. Kenapa 0? Karena ini adalah network yang sama seperti ini. Oke, next hop, itu next hopnya kita bakalan isikan ke 50.50.50.1. 50.50.50.1. Oke, sudah. Kita tinggal add. Nah, sudah. Selanjutnya kita bakalan mengisi di bagian ini. Nah, kita masukkan IP address dari router yang satu atau kelas C. Sorry, kelas B ini. Lalu kita isikan dulu 172.12.0.0. Nah, harus di akhirnya juga bakalan 0. Karena sama dengan ini. Oke, untuk masnya, ini kita lihat dulu di mas yang ini tadi. Untuk di fast ethernetnya itu masnya itu 255.255.0.0. Jadi kita isikan di sini 255.255.0.0. 0.0. Nah, untuk next hopnya itu sama. Oke, di sebelah sini udah, di sebelah sini juga udah. Lalu selanjutnya kita bakalan sambungkan di switch ketiga ini juga. Mengapa? Karena seperti itu. Karena kita lihat tadi di sini, ini kan menggunakan IP atau sorry, di sini kan menggunakan gateway yang berbeda, yaitu 192.168.11.1. Jadi kita isikan juga di sini. Berarti di sini 192.192.168.10 Lalu kita masukkan max-nya harus sama 255, 255, 255.0. Lalu kita add. Nah, di sini udah masuk ketiga-tiganya ya, di sini, dan di sini. Oke, selanjutnya kita masukkan di sebelah sini juga. Untuk routing statis, kita masukkan network di kelas A, yaitu 10.10f.0.0.0. Untuk max-nya itu 255.0.0.0. Sama sesuai dengan yang ini tadi. Kita lihat di file Ethernet-nya itu 255.0.0.0. Untuk next hop, ini kita masukkan di router yang dia. Itu 50.50.50.50.50.2. Nah, lalu kita add. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita masukkan di sini 192.168.10.11.0. Lalu kita masukkan ininya 255.255.0. Kita add. Sudah. Terakhir, selanjutnya kita bakalan masukkan IP yang ini. Kita sambungkan 172.12.0.0 itu bakalan nyambung ke router dia, router kita, router dia.
60, 60, 60, 62. Jadi 60.60.60.2. Sudah. Lalu kita sambungkan juga yang bagian ini. Jadi 168, sorry, 192, 168.10, 11.0. Kita tekan add. Wait, sorry, yang tadi masknya belum kita ganti ya. Ntar kita remove dulu. Masknya belum kita ganti. 2, 12.0.0. Ini kita sambungkan 0. Kita tinggal add. Nah, udah. Sebelah sini udah. Lalu kita lanjut di sebelah sini. Kita akan routing statis, kita isikan sama seperti yang di sebelah sini tadi. Kita buat 192, 168, 10.0. 128, sorry, 192, 168, titik 10.0. Untuk emasnya 255, 255, 255, titik 0. Untuk next hopnya kita masukkan IP dia. 60.60.60.1. Lalu kita add. Selanjutnya yang 11 juga. Lalu kita add. Nah, yang terakhir kita masukkan IP yang ini. 10, 10, 10. 10.0.0.0. Masukkan IP-nya. 255.0.0.0. Kali 3 kali. Ini next hop-nya di sebelah sini. Lalu kita add. Oke, udah. Di sini juga udah tadi ya. Kita lihat. Di 192.10 itu masuknya 51. Tuh, 51 ya. Ya, masuk 51. Ini 172, 51 juga. Ini juga 51. Oke, kita coba untuk mengirimkan pesan ke laptop ini apakah bisa successful. Oke, untuk ini ke PC ini in progress. Ntar kita coba lagi. Successful juga. Lalu ke ini ke laptop ini. In progress file kita refresh, 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 refresh. Oke, successful. Nah, jadi laptop ke laptop ini sudah tersambung. Ntar kita refresh lagi. Refresh, 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 successful. Nah, jadi dia kadang itu harus menunggu dulu delay jaringannya itu bakalan tersambung, teman-teman. Jadi kalau misalnya fail, itu tinggal di refresh saja bakalan successful seperti ini. Oke, di sebelah ini, di sini kita coba ke sini, successful juga. Oke, itu saja tadi penjelasan singkat mengenai studi kasus kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.